Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan teknik pembuatan proposal. Apa sih proposal itu? Yang pertama, definisi proposal, yaitu rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang ingin dilakukan. Nah, kegiatan apa misalnya? Di sini ada bentuk kegiatan usaha atau bisnis atau organisasi pengurus dan kepanitiaan. Ada juga proposal skripsi, tesis, magang, ada juga proposal bantuan dana atau sponsorship. Nah, di sini proposal yang biasanya ada kalian buat itu apa? Contohnya adalah proposal kelas meeting, atau proposal tentang pensi di sekolah, atau ada acara tentang Maulid Nabi, atau ada acara Isra Mi'raj. Banyak ya, atau acara ulang tahun sekolah. Kalian bisa membuat proposal untuk mengajukan dana. Apa aja yang harus ditulis di dalam proposal? Yaitu ada latar belakang, ada dasar pemikiran, atau dari latar belakang itu apa aja kamu kembangkan. Misalnya tentang proposal seni. Seni adalah apa misalnya, terus tujuannya apa kamu membuat proposal. Nanti akan Ibu jelaskan, akan Ibu contohkan di Word. Nah, rencana kegiatan, jenis dan tema kegiatan. Apa misalnya jenis atau tema kegiatan? Misalnya pensi. Judul temanya jadi bintang sehari misalnya gitu. Maksudnya apa sih dari tema itu? Jadi maksud dari tema itu adalah misalnya nih, dari kalian yang tidak pernah unjuk gigi misalnya, kalian yang suka malu-malu padahal kalian bisa nyanyi, padahal kalian bisa menari, atau kalian punya grup band sendiri di sekolah. Nah, itu kalian bisa untuk mengajukan nanti lomba misalnya pensi. Nah, di sini target sasaran kegiatannya siapa? Misalnya target atau sasaran kegiatan itu adalah siswa-siswi SMP 156 Jakarta. Nah, setiap kelasnya diambil misalnya sampelnya. Dalam kelas, misalnya satu kelas itu, kelas 7 ada berapa orang? Misalnya ada 8 atau ada 10. Nah, sebelum itu diseleksi juga nanti. Ada waktu dan tempatnya. Kira-kira waktunya kapan yang tepat untuk mengadakan pensi? Tempatnya di mana? Misalnya di lapangan. Ada susunan kepanitiaan. Siapa nih penanggung jawab? Ada koordinator, ada dokumentasi, dan sebagainya. Susunan acaranya bagaimana? Nah, misalnya dari pagi jam 8 sampai jam 10 itu tanggal 7 Maret misalnya itu nanti ada acara dahulu misalnya paduan suara jam 8 sampai jam 10. Nanti jam 10 lanjut lagi sampai jam setengah 12. Nah, itu nanti ada acara lagi misalnya acara traditional dance atau modern dance. Nah, itu nanti sebelum itu ditentukan dulu secara rinci, jangan sampai nanti bentrok antara paduan suara misalnya atau lomba nyanyi terus sama modern dance atau drama musikal. Nah, di sini ada anggaran dana yang dikeluarkan. Anggaran dana yang dikeluarkan apa aja misalnya? Misalnya ada kamu dapat sponsor dari Telkomsel atau XL, atau dana-dana di luar dugaan, atau dana dari sekolah. Nah, itu nanti dibuat dalam kerangka proposal. Lalu ada penutupnya. Nah, di sini unsur-unsur proposal apa? Dasar pemikiran, berisi pokok-pokok pemikiran akan perlunya melaksanakan kegiatan tertentu. Yang tadi tujuannya apa? Menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan yang akan didapatkan dari kegiatan yang kalian akan ajukan gitu. Jenis kegiatannya apa yang tadi Ibu bilang? Misalnya pensi, tema kegiatannya tadi udah dijelaskan, misalnya tentang bintang sehari. Terus target atau sasarannya pesertanya di SMP 156 Jakarta. Ini yang tadi udah Ibu jelaskan. Terus bagaimana membuat proposal kegiatan yang baik? Hal-hal yang perlu diperhatikan
Yaitu yang pertama, penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Sebaiknya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Yang kedua, penyusun proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan, yaitu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. Menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. Jadi ketika kalian mengajukan proposal kalian mungkin nanti akan diterima oleh sponsor-sponsor, misalnya dari SL atau apa, dari tempat minuman, atau dari makanan. Karena proposal kalian menarik, nah mereka mau mengeluarkan dana. Proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. Proposal yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Proposal diperbanyak dan distribusikan kepada pihak-pihak yang dituju, baik internal maupun eksternal. Manfaat proposal menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan. Jadi itu secara sistematisnya itu seperti apa sih kerangka proposal yang akan bikin. Jadi ada gambaran dari kalian ingin mengadakan suatu acara tuh ada gambarnya. Dari anggaran dana, susunan kepanitiaan itu ada sistematikanya. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia. Nah, ini maksudnya apa? Dari panitia itu mau ngadain apa sih? Itu udah tertera di proposal. Terus yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Apa itu proposal sponsorship? Bagaimana cara membuat proposal sponsorship yang baik? Bagaimana caranya? Proposal sponsorship itu is unik karena inti dari sponsorship adalah kerjasama, bukan donasi. So make it different. Nah, jadi dibuat semua itu berbeda. Jadi kalian buat proposal itu semenarik mungkin agar para sponsor tertarik dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Fokuskan pada keuntungan untuk sponsor ketimbang pada keuntungan pihak penyelenggara. Apa yang akan mereka dapatkan jika mereka mensponsori kegiatan kita? Misalnya nih ada sponsor dari misalnya sponsor makanan X misalnya. Nah, apa keuntungan dari makanan X ini? Apakah produknya nanti akan terjual atau nanti akan bagaimana? Itu kalian harus menjelaskan juga. Hal-hal yang perlu diperhatikan, penyelenggaranya siapa? Ini berkaitan dengan kredibilitas penyelenggara di mata sponsor. Misalnya yang menyelenggarakan siapa nih yang tadi Ibu bilang, jenis kegiatannya harus menarik juga, kegiatan apa. Penonton atau pesertanya banyak nggak? Misalnya, tempat penyelenggaranya kira-kira memadai atau tidak? Waktu penyelenggaranya kira-kira juga memadai atau enggak? Bagaimana kegiatan tersebut dilakukan? Mencantumkan kontrak prestasi kepada pihak sponsor sebagai ganti sponsorship yang diberikan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, prestasi-prestasi apa yang nanti akan dicapai oleh pihak sponsor dari yang kegiatan yang akan dilakukan? Misalnya brandnya kejual, atau bagaimana? Lampirkan gambar, video, atau clipping koran dari kegiatan yang pernah dilakukan. Nah, ini sebelum-sebelumnya misalnya kalian pernah mengadakan suatu pensi, lalu ingin mengadakan lagi, kira-kira ada dokumentasinya yang menarik bagi mereka untuk sponsorship. Sertakan kontak person dari kegiatan tersebut yang mengerti dengan baik tentang detail acara tersebut. Nah, di sini ada seksinya nih. Seksi acaranya misalnya harus meninggalkan nomor kontak kepada pihak sponsorship. Siapa tahu mereka melirik dari proposal kalian. Ada presentasi dari pihak-pihak yang mengajukan proposal. Lalu di follow up, lalu membuat LPJ kegiatan. Tips-tipsnya apa pertama? Buatlah proposal yang efektif dan efisien tetapi tidak meninggalkan sisi kualitas. Terus buatlah desain yang simple tetapi meaningful. Buatlah tema, desain supaya dari mulai cover hingga konten akan memiliki desain yang sinergis. Nah, jadi dari cover apa segala macam itu harus menarik. Cover pintu gerbang menuju kesuksesan, maka buatlah cover yang menarik misalnya.
Desain halaman konten menyesuaikan tema, jangan terlalu complicated karena akan memecahkan fokus baca. Jadi yang simple aja, jangan terlalu banyak warna juga, jadi harus simple ya. Setelah proposal jadi, maka lakukan reading untuk menghindari kesalahan penulisan. Jadi setelah kalian em, membuat proposal, jangan langsung diajukan atau jangan langsung dicetak begitu saja, tapi kalian perbaiki dulu kata-kata apa yang kurang atau yang berlebih atau apa itu kata-katanya diperbaiki. Tidak ada kebakuan membuat proposal relationship, jadi buatlah sekreatif. Jadi harus kreatif ya buatnya.